Ibu, Bapak, saudara-saudariku, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara. Salam berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik. Hari ini, Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025, dalam pekan Advent yang pertama. Tema renungan pada hari ini ialah Allah yang membebaskan. Kemarin kita merenungkan Allah yang mengasihi bangsa Israel supaya setia kepadanya. Hari ini Tuhan Allah membawa bangsa Israel membebaskan mereka dari penindasan. Yesaya menggambarkan sukacita dan keselamatan yang akan dialami oleh bangsa Israel. Secara metaforis, hal ini digambarkan melalui keadaan Libanon yang berubah menjadi kebun buah-buahan. Orang-orang tuli mendengar perkataan-perkataan kitab. Orang-orang buta melihat dan juga yang lain-lainnya. Pada saat itu, orang-orang miskin dan menderita akan bersukaria dan bersorak-sorak dalam Allah. Sementara orang-orang congkak dan pencemooh akan dilenyapkan. Demikianlah Allah menyelamatkan dan membebaskan mereka dari berbagai penindasan dan kesusahan. Ia membebaskan Israel keturunan Yakub. Ia mengangkat mereka menuju sukacita dan kebahagiaan, sehingga mereka memiliki harga diri yang tinggi di hadapan bangsa-bangsa lain. Nah, para saudara, pembebasan dan penyelamatan oleh Allah ada dalam Injil hari ini melalui kisah penyembuhan dua orang buta. Iman keduanya tampak dalam kegigihan mereka untuk terus berseru-seru dan mengikuti Yesus hingga sampai ke suatu rumah. Di situ terjadilah perbincangan antara mereka dan Yesus. Yesus bertanya, apakah mereka percaya bahwa ia sanggup melakukannya? Dan mereka dengan tegas menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Keduanya percaya bahwa Yesus tahu apa yang mereka butuhkan, tahu pula apa yang terbaik bagi mereka. Pada akhirnya, iman itu mendapatkan jawabannya dan sama sekali tidak dikecewakan. Yesus berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Sambil berkata demikian, Yesus menjamah mata mereka dan keduanya pun sembuh dari kebutaan. Para saudara, kisah ini menyentuh kita yang sering merasa buta dalam hidup. Buta karena kesombongan, buta karena keputusasaan, atau karena terlalu sibuk setiap hari. Kita sering tidak melihat kasih Tuhan yang bekerja diam-diam dalam hidup kita. Maka kita diundang untuk meneladani iman kedua orang buta itu. Ketika mengalami masalah dan penderitaan hidup, janganlah kita segan untuk datang kepada Yesus dan berseru memohon pertolongannya. Akan tetapi, seringkali kita menjadi pribadi yang penuntut dengan meminta Tuhan untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, sesuai dengan keinginannya. Tetapi kemudian lalu kecewa ketika dalam kenyataan tidak terjadi seperti yang ia harapkan. Iman kita seringkali terlalu tipis sehingga kita kurang meyakini penyelenggaraan Tuhan. Maka belajar dari kedua orang buta itu, satu-satunya yang perlu kita mohon dari Tuhan adalah belas kasihan. Kalau Tuhan berbelas kasihan kepada kita, itu sudah cukup, lebih dari cukup. Sebab
belas kasih-Nya sudah mencakup segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan di dunia ini. Di tengah dunia modern yang sibuk, bahkan seringkali skeptis, kita bisa belajar dari kedua orang buta ini untuk tetap berharap, tetap berseru, dan tetap percaya. Iman mereka mengingatkan kita bahwa keajaiban bukan datang kepada yang kuat atau pandai, tetapi kepada mereka yang percaya dengan rendah hati. Semoga masa Advent yang kita rayakan, kita nantikan, sungguh-sungguh dapat mengubah hati kita menjadi mengalami Allah yang selalu menyertai, selalu membebaskan, dan memberi pengharapan kepada kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.